Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihil muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melaksanakan pengajian rutin kita mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad tentang puasa. Puasa banyak hadis-hadis, banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan puasa. Dan hadis-hadis ini bukan hanya terkait puasa Ramadan. Ada memang yang terkait dengan puasa Ramadan. Di samping puasanya itu adalah sebuah keutamaan, bulannya juga merupakan bulan yang utama. Ada juga yang seperti itu. Namun secara umum puasa itu sendiri adalah sebuah keutamaan, baik puasa Ramadan wajib maupun puasa sunnah seperti Senin Kamis. Saya tahu orang sini kan Senin Kamis semua ya. Iya kan, kalau dari Minggu nggak mungkin Selasa, pasti Senin dulu. Senin Kamis. Atau puasa sunnah lain seperti puasa yang nanti di bulan Dzulhijjah, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Itu semua puasa sunnah juga punya keutamaan yang sama sebagaimana nanti yang akan kita lihat dalam pembahasan dalam kitab ini. Saya nandain ada di halaman 45 Waruwiyah itu. Halaman 45 Waruwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa ruwiya an Ibnu Mas'udin annahu qala idza kana yaumul qiyamati wa arada Allahu bi 'abdin khairan a'tahu Allahu kitabahu jahran. Faqala lahu iqra' sirran hatta la yafdahahu baina khalqihi. Fa yaqra'u kitabahu sirran falam yasma'hu ahadun fataqulul malaikatu ilahana hadhihi inayatun lam tasbiq li ahadin minal usati waqad au'atta man asaka an tu'adzibahu wa tuhriqahu bin nar fa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya malaikati inni ahraqtuhu fid dunya binaril ju'i wal 'atashi fil harri asyadidi fi syahri ramadan. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Ibnu Mas'udin dari sahabat Ibnu Mas'ud annahu, bahwasannya Rasulullah bersabda, qala, itu bersabda Rasulullah, idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi hari kiamat, wa aradallah, dan menginginkan siapa Allah Ta'ala, dan Allah menginginkan bi abdin terhadap seorang hamba khairan, kebaikan, a'tahu Allahu, maka akan memberikan kepadanya siapa Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kitabahu, catatannya, jahron, dengan terang-terangan.
Wa qala lahu, dan berkata Allah lahu kepada si hamba, iqra sirron, bacalah sirron, cara pelan-pelan, hatta yafduhahu baina khalqihi, hatta la yafduhahu baina khalqihi, sehingga Allah tidak memperolok si hamba baina khalqihi, di antara makhluknya Allah. Fayaqra'u kitabahu sirron, maka si hamba membaca catatannya sirron, dengan cara rahasia, baca pelan. Falam yasma'hu ahadun, maka tidaklah mendengar akan si hamba ahadun, satu orang pun, gak ada yang dengar si hamba tadi baca catatan buku catatannya, buku catatan amalnya. Fataqulul malaikatu, lalu berkatalah malaikat, ilahana, wahai Tuhan kami, hadhihi inayatun, ini adalah pertolongan, lam tasbiq li ahadin minal usati, yang engkau tidak pernah mendahulukan untuk seseorang dari ahli maksiat. Waqad au'atta, padahal engkau telah berjanji, man asoka, bahwasannya orang, engkau berjanji, man asoka, akan orang yang mendurhakaimu, engkau berjanji antu adzibahu, akan engkau menyiksanya. Wa tuhriqahu binnar, dan engkau akan membakar musad, membakar ahli maksiat, bin nari, di neraka. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, ya malaikati, wahai malaikatku, inni ahraqtuhu fid dunya, sesungguhnya aku telah membakar hamba ini di dunia, binaril ju'i wal atashi, dengan panasnya lapar dan haus, fil harri syadidi, dalam musim panas yang sangat, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Fala uhriquhu al-yauma, maka aku tidak akan membakar si hamba al-yauma, pada hari ini, bin nirani, dengan neraka. Waqad afautu anhu, dan sungguh aku telah memaafkan anhu, dari si hamba, wa ghafartu lahu ma salafa, dan aku mengampuni untuk si hamba ma salafa, dosa-dosa yang telah lalu, minad dunubi, dari dosa-dosa, wal isyani, dan kedurhakaan. Wa anal karimul mannan, wa ana, dan aku, kata Allah, al karimu, adalah yang maha mulia, yang maha dermawan, al mannanu, yang maha memberikan banyak pemberian. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud, bahwasannya Rasulullah bersabda, nanti ketika hari kiamat, ketika Allah ingin menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah ingin menghendaki kebaikan kepada satu jamaah mujahidin, misalnya seseorang dari kita, maka Allah kasih catatan amal kita. Ini Allah kasih catatan amal kita dengan terang-terangan, kasih. Jadi di depan makhluk-makhluk atau di depan khalayak banyak, di yaumil mahsyar, di hari kiamat, saudara. Namun di situ Allah berpesan, baca pelan-pelannya, bacanya pelan-pelan, jangan diviralkan. Kalau cara sekarang, bacanya pelan-pelan dalam hati aja, supaya engkau tidak diperolok di hadapan orang-orang banyak di sini, di yaumil mahsyar ini. Nah, kemudian hamba itu membaca, bacanya pelan-pelan, nggak ada yang dengar akibatnya. Tapi malaikat tahu, saudara, orang malaikat yang tukang nyatat, dia tahu, ngadu malaikat kepada Allah, ya ilahana, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, ini pertolongan apa? Engkau tidak pernah memberikan pertolongan kepada satu orang pun yang ahli maksiat, sebagaimana engkau menolong orang ini. Itu yang ahli maksiat segitu banyaknya, neraka udah pada nafsu banget, orang maksiat segitu banyaknya, udah pengen disambut sama neraka. Ini engkau tidak memberikan pertolongan, tapi kepada orang ini kenapa engkau memberikan pertolongan? Nah, kemudian malaikat masih melanjutkan, ya Allah, sesungguhnya engkau berjanji bahwa orang yang mendurhakaimu di dunia, pasti engkau akan siksa di sini, di akhirat ini. Allah menjawab komplainnya malaikat ini. Allah menjawab, wahai malaikatku, ini orang dulu sudah aku bakar dengan panasnya haus, dengan panasnya lapar, di bulan Ramadan, di musim-musim panas. Dulu di dunia dia sudah merasakan betapa panasnya kelaparan, betapa panasnya kehausan di bulan Ramadan yang juga musim panas. Dulu sudah dia bakar dirinya sendiri, dia melaksanakan perintahku dengan cara puasa Ramadan. Maka sekarang di sini aku tidak bakar dia lagi di neraka. Aku sudah maafkan dia dan sudah aku ampuni dosa-dosa dan juga kedurhakaan atau maksiat yang dia lakukan pada dulu di saat dia di dunia. Dan aku adalah yang maha dermawan dan maha memberikan.
Ini keutamaan orang yang puasa Ramadan. Kita kalau lapar kan Pak, kadang-kadang sampai perut perih ya. Perih itu panas itu namanya, perih. Aus juga begitu, sampai kering banget tenggorokan. Mudah-mudahan ausnya kita dan juga laparnya kita ini juga bagian dari meringankan nanti di akhirat. Jadi kalau di dunianya udah ditempa, di dunianya ini sudah diuji dengan perintah-perintah Allah, melaksanakan puasa, diuji dengan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan. Orang kayaknya hidupnya enak-enak banget ya, dia nggak menghiraukan rambu-rambu, tapi kita tetap kekeh, kita tetap pegang kepada aturan-aturan Allah. Ini kelihatannya perih atau kelihatannya sebuah situasi yang amat sulit. Kalau di dunia sudah sulit, maka di akhirat Allah tidak akan mempersulit lagi. Amin. Amin nggak Pak? Biasanya begitu Pak. Iya, yang nggak enak kan di dunia udah sulit, di sana sulit lagi. Iya, jadi kemana-mana sulit, naudzubillah. Jadi di dunia udah nggak mau iman sama kepada Allah, udah nggak mau iman kepada Nabi Muhammad, tapi miskin juga, puasa juga kagak, tapi miskin juga kan, yang nggak enak yang begitu. Nah, kita dengan Islam ini, dengan iman ini, yang kita lakukan, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, meskipun sulit, ini akan membuahkan nanti kelapangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini enaknya rahmat Allah yang Allah berikan khusus untuk orang mukmin. Ada Rahman, Rahman itu maha pengasih, Allah kasih aja. Yang taat ya Allah kasih, yang bangor ya Allah kasih juga. Itu Rahman. Ada yang orang bangor misalnya, atau yang tidak iman kepada Allah tapi tetap sehat, tetap kaya raya, itu ada. Nah, itu rahmannya Allah. Karena memang di dunia ini saudara, nggak ada artinya di sisi Allah. Allah kasih aja, barber aja Allah kasih, makasih lagi kasih, yang taat dikasih, yang maksiat Allah kasih juga. Ini sifat rahmannya Allah. Tapi ada sifat satu lagi namanya Rahim. Rahim ini sayangnya Allah, tapi sayang untuk orang-orang mukmin saja dan nanti di akhirat. Nah, ini nanti tidak Allah berikan di akhirat ini kecuali kepada orang-orang yang iman kepada Allah. Dengan iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kesalahan-kesalahan seseorang itu insya Allah bisa dilebur. Syahadat itu yang kita tahu dua syahadat, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nggak pernah ditimbang Pak. Sholat timbang, puasa ada timbangannya, sedekah juga ada timbangannya, semuanya ada timbangannya. Tapi syahadat nggak ada timbangannya, karena udah karuan, pasti berat, udah pasti beratnya tuh. Syahadat itu udah pasti berat. Karenanya orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu udah pasti surga. Udah yakin mati. Ya kalaupun ada kesalahan-kesalahan, kalaupun ada maksiat-maksiat, insya Allah bisa dilebur atau bisa diampuni. Nah, cara nyucinya dengan musibah-musibah atau dengan ujian-ujian di dunia ini. Asal udah syahadat aja. Asal dia udah syahadat, maka kesulitan-kesulitan di dunia, rizki macet terus, anak-anak atau bini rewel semuanya, itu kesulitan itu kalau dihadapi dengan sabar, maka insya Allah bisa melebur kesalahan. Yang penting syahadatnya ini, karena syahadat tidak ditimbang, dia udah karuan menang, udah pasti menang kalau syahadat itu beratnya. Kalau kata Rasulullah, kalau semua yang ada di langit dan di bumi ini ditimbang, dibandingkan dengan beratnya syahadat Rasul dan syahadat tauhid, maka lebih berat syahadat, lebih berat pahala syahadat. Itu pentingnya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang syahadat pas akad nikah doang. Pas akad nikah doang syahadat, yang nggak pernah sholat, ya nanti Allah lebur, bisa lebur dengan kesulitan-kesulitannya, bisa ntar dileburnya di neraka, mampir dulu bisa. Ini Al-Karim, Al-Manan, Allah yang Maha Dermawan, Allah yang Maha Memberi. Allah Manan ini Maha memberi apapun, banyak pemberian Allah yang sifatnya itu cuma-cuma. Dari sini jangan kita
mempersempit rahmat Allah. Jangan kita merasa putus asa dengan rahmat Allah. Mungkin sekarang belum hasil, tapi insya Allah Allah tunda. Mungkin sekarang belum terkabul keinginan kita, tapi insya Allah nanti akan bisa Allah wujudkan pada keturunan kita, anak-anak kita. Karena ya Allah itu juga punya sifat wasi'. Wasi' itu yang maha luas. Luas rahmatnya Allah itu. Rahmatnya Allah luas dan tidak terbatas hanya untuk sekarang. Bisa Allah tunda nanti beberapa waktu, tunda beberapa generasi, baru anak-anak kita nanti yang dapat. Wa hukiyan ba'di ahli ilmi annahu qala, dan dihikayatkan dari sebagian ahlul ilmi, sebagian cendekiawan atau ulama, annahu, bahwa sesungguhnya perkaranya, qala kana indana rajulun ismuhu Muhammad, bahwasannya sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, orang alim itu berkata, kana indana, ada di sisi kami, rajulun, seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad, wa kana la yusalli illa qat'an, dia tidaklah salat kecuali salat wajib. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, maka ketika masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu, dia menghiasi dirinya bithiyabil fakhirati, dengan baju kebanggaan, dengan baju yang bagus-bagus, wat thaybi, dan juga dengan minyak wangi, wa yasumu, dan dia mulai puasa, wa yusalli, dia mulai salat, wa yaqdi ma fatahu, dia mulai qadha, mulai bayar, ma fatahu, salat-salat yang luput darinya. Fakultu, maka aku berkata, kata orang alim itu, aku berkata lahu, kepada laki-laki ini, fidzalika, kenapa demikian, kenapa puasa doang, bulan Ramadan doang, kemarin-kemarin kenapa nggak pernah sholat kecuali sholat wajib? Hada, faqala, maka menjawab laki-laki itu, hada syahrut taubah, ini adalah bulan taubat, warahmati, dan bulan kasih sayang, wal barokati, dan bulan keberkahan. Asallahu ayatajawaza anni, asallahu, mudah-mudahan Allah, ayatajawaza, melewati, anni, dariku, maksudnya mengampuni aku, bifadlihi, dengan fadl, dengan keutamaannya Allah. Famata, maka matilah laki-laki itu, faraaituhu, lalu aku melihat laki-laki itu, fil manami, dalam tidur. Fakultu, lalu aku berkata lahu, kepada laki-laki tadi, ma fa'alallahu bika, ma apa, fa'alallahu, yang Allah telah lakukan, bika, terhadapmu. Qala, menjawab laki itu, ghafaroli, Allah mengampuni, li, untukku, li ajli hurmati syahri Ramadhanah, karena menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Ghafarallahu lana wa li jamil muslimin, semoga Allah mengampuni, lana, untuk kami, wali jamil muslimin, dan untuk seluruh orang-orang Islam, orang muslim. Ini dari seorang alim atau sebagian ulama. Ada seorang alim, dia kenal dengan seseorang, ini orang nggak pernah sholat, sholatnya wajib aja pokoknya, nggak ada tambah-tambahan yang lain, la yusalli illa qat'an. Tapi waktu bulan Ramadan, orang ini siap-siap. Ketika bulan Ramadan tiba, udah sedang isbat di TV, udah ketahuan ntar malam sholat taraweh, maka dia mulai mandi pakai baju-baju yang paling dia sukai, pakai baju-baju yang paling dia banggakan. Siap-siap dia dengan datangnya bulan Ramadan dengan baju yang baik, dan juga pakai parfum. Parfum itu minyak wangi, Pak. Pakai minyak wangi, dia bajunya juga dia pakaiin minyak wangi. Dia tampil dengan penampilan yang menarik karena bulan Ramadan. Mulailah dia berpuasa, mulailah dia sholat, bukan cuma sholat yang wajib, tapi juga sholat-sholat yang sunnah. Ditambah lagi, mulailah dia mengqadha atau membayar sholat-sholat yang telah lewat, sholat-sholat yang lalu yang pernah dia tinggalkan, ini mulai dia bayar di bulan Ramadan ini. Nah, orang alim yang kenal sama ini, laki-laki kenal sama pemuda ini, bilang, kata orang alim ini, kenapa sampean kok gitu, kok bulan ini aja rajinnya, kemarin-kemarin kenapa? Karena saya tahu ini bulan adalah bulan taubat, kata laki-laki tadi. Ini adalah bulan rahmat, ini adalah bulan barokah. Saya ingin Allah mengampuni saya dengan fadlnya, dengan karunia-Nya.
Ini karena husnuzonnya kepada Allah dan juga karena hormatnya kepada bulan Ramadan. Laki-laki ini di bulan Ramadan pakai pakaian bagus, dia bayar semua sholat-sholatnya yang tertinggal karena dia yakin ini bulan taubat, bulan kasih sayang dan bulan keberkahan. Singkatnya, pemuda itu kemudian meninggal, Pak, wafat. Maka orang alim ini mimpi ketemu sama pemuda tadi dalam mimpi yang udah meninggal. Kata orang alim tadi, apa yang Allah lakukan untukmu? Kata anak muda yang udah meninggal tadi, dia bilang, Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Ini memuliakan bulan Ramadan. Minimal waktu Ramadan stop dulu, Pak. Stop waktu bulan Ramadan, jangan melakukan maksiat-maksiat yang biasa dilakukan di luar Ramadan, berhenti dulu. Bulan Ramadan waktunya, dulu di luar Ramadan sering banget ngomongin orang, saat Ramadan berhenti. Karena ini bulan taubat, bulan rahmah, bulan barokah. Taubat itu artinya kembali kepada Allah dengan mengakui kesalahan. Rahmat itu kasih sayang Allah. Barokah itu melimpahnya kebaikan. Jadi barokah yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang melimpah. Jelas kalau di bulan Ramadan itu kita lihat banyak kebaikan di masjid, takjil ada di mana-mana. Kadang di jalan lampu merah tuh ada juga. Itu kan kebaikan di mana-mana itu. Kebaikannya ada di mana-mana, ya di jalan, di masjid, bahkan di rumah pun demikian. Orang rumah kalau bukan bulan Ramadan kayak sekarang, pernah nggak makan sore bareng apa makan siang bareng? Nggak pernah. Yang satu di kantor makan catering, yang satu di MBG. Ya? Maghribnya? Iya, baru ditungguin, benar. Kalau bulan Ramadan maghribnya tungguin. Nunggu maghrib. Nah, kalau kita bisa menghadirkan yang ada di Ramadan, ya kita hadirkan lagi. Seperti sholat-sholat sunnah kita, kemudian tadarus kita, kebaikan-kebaikan yang melimpah di bulan Ramadan ini kita hadirkan. Walaupun nggak semuanya, walaupun nggak bisa 20 rakaat tambah 3 23 misalnya, ya paling nggak sholat sunnah 12 rakaat. Kalau 12 rakaat nggak bisa, ya paling nggak ada ba'diyah sama witirnya. Ba'diyahnya 2, ba'diyah isya, kemudian witir 3. Kalau nggak bisa juga witirnya 1 dah. Boleh, Pak, witir 1. Witir 1, pokoknya ambil yang minimalis dah. Witir 1. Ba'diyahnya isya, ba'diyah isya sama ba'diyah subuh, Pak. Ba'diyah isya sama ba'diyah subuh itu bagus. Kalau ba'diyah isya dan subuh ini suratnya khusus. Jadi kita ba'diyah isya atau qobliyah subuh, maksud saya ba'diyah isya atau qobliyah subuh, suratnya rakaat pertama alam nasroh, rakaat pertama alam nasroh sama kuliah, rakaat kedua alam taro sama kulhu. Ini mujarrab, ini udah terbukti. Orang yang ba'diyah isya bacaannya alam nasroh rakaat pertama dengan kuliah, alam taro dengan kulhu, kemudian qobliyah subuh bangun lagi, subuh qobliyah lagi, bacanya sama alam nasroh kuliah, rakaat kedua alam taro kulhu. Ini insya Allah tidak akan bisa diisengin atau tidak akan bisa dijahati oleh orang. Jadi kalau ada orang yang niat jahat sama dia, pasti balik, nggak bakal bisa. Ini udah mujarab ulama-ulama ini. Ulama-ulama mengatakan khasiat dari 2 sholat ini, sholat ba'diyah isya dan juga qobliyah subuh. 2 sholat itu juga termasuk yang dibiasakan oleh ulama. Antara lain di Ihya disebutkan, di Yaulumiddin, kemudian juga di kitab sarahnya Irsyadul Ibad ini, Manahijul Imdad, ini juga disebutkan 2 ba'diyah. Jadi kalau kita belum bisa rawatib yang lain, belum bisa sholat sunnah yang lain kayak di bulan Ramadan, ya paling enggak 2 rawatib, yaitu ba'diyah isya dan qobliyah subuh itu dibiasakan. Ngasih sedekah takjil tiap maghrib nggak bisa, ya Senin Kemis dah misalnya. Senin Kemis nggak bisa juga ngasih takjil yang lengkap, ya apa di sini sedekah kopi ya, sedekah kopi. Ya biasa sedekah kopi.
Iya. Makanya Ustaz Said ngamalin tuh sedekah kopi itu. Ya, walaupun nggak ada bulan Ramadan tapi dihadirkan Ramadan tiap habis ngaji kita ngopi. Faslun fi ahkami shaumi. Ini adalah sebuah pasal dalam hukum-hukumnya puasa. Farduhu niyatun lailan likulli yaumin min ramadhana. Fardunya puasa niat adalah niat lailan pada malam hari likulli yaumin untuk setiap hari min ramadhana dari bulan Ramadan. Wa qalluha dan paling sedikitnya niat, lafaz niat paling sedikit nawaitu shauma ramadhana, aku niat puasa Ramadan. Cukup begitu, nawaitu shauma ramadhana. Wal akmalu dan yang sempurna nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri fardi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang paling sempurna niat itu lafadznya berikut, nawaitu aku niat shauma ghadin puasa besok an adai fardi hadhihi sanati, melaksanakan fardunya tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wa talaffudzu biha dan melafadzkan niat, wa talaffudzu biha dan melafadzkan niat. Wa tarku muftirin dan meninggalkan yang membatalkan puasa naharan di siang hari. Ini fardunya Ramadan, fardunya puasa. Ya, fardunya puasa harus niat. Hadirin sekalian, ini bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib niatnya harus malam sebelum subuh. Puasa wajib. Puasa wajib itu bisa puasa Ramadan, bisa puasa nadar. Nadar, misalnya PRT nadar, kalau anak saya diterima di kampus negeri, maka saya nazar puasa 3 Senin 3 Kamis. Maka tiap malam Senin kudu niat, tiap malam Kamis kudu niat sampai 3 Senin 3 Kamis. Jadi nggak boleh niatnya itu di pagi hari atau niatnya setelah subuh, nggak boleh. Kalau puasa wajib harus lailan, harus malam, sama seperti puasa Ramadan. Puasa nazar, puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah enggak. Puasa sunnah boleh niatnya siang hari, asal kita belum makan nasi uduk, belum makan lontong sayur belum. Jangan udah ngopi, udah makan lontong sayur tahaknya kenceng banget. Tahak kenceng banget jam 7:30. Niat puasa ya nggak bisa. Kalau dari subuh belum makan apa-apa, bisa pulang ke rumah juga istri lagi puasa, kagak masak juga, ya gimana memasak, belanja kagak dikasih duitnya. Kata istrinya, ya udah dah kalau gitu puasa, ya udah kita puasa bareng, kata istrinya. Boleh, padahal nggak niat puasa tuh malam-malam, boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus di malam hari, niatnya harus ada sebelum subuh. Nah, adapun sunnah-sunnahnya, sunnah puasa as-sahuru wat-tamari ahabbu wat-tamaru ahabbu wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.